Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan masalah kesehatan yang seringkali menimpa para pemuda khususnya menginjak usia balik, yaitu jerawat. Ya, teman-teman sekalian, jerawat merupakan salah satu masalah kesehatan yang seringkali membuat orang yang mengalami penyakit tersebut menjadi tidak pede, kurang percaya diri, atau merasa dirinya menjadi pusat perhatian orang lain karena adanya bintik-bintik atau kukul, sering disebut dengan kukul dalam istilah Jawa, di wajahnya. Ya, jerawat seringkali menimpa seseorang di wajahnya, di punggungnya, atau dadanya. Itulah tempat-tempat yang paling sering ditumbuhi jerawat. Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang berjerawat. Di antara adalah satu, faktor hormonal. Ketika seseorang menginjak balik, menginjak dia remaja, ini paling sering ditumbuhi jerawat. Saya sendiri pernah mengalaminya. Bahkan tidak hanya di wajah, di punggung pun tumbuh jerawat. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang menyebabkan seseorang tumbuh jerawat adalah faktor makanan. Monggo, Pak. Ya, faktor makanan merupakan di antara seseorang menjadi berjerawat. Khususnya makanan yang mengandung lemak. Contohnya adalah kacang-kacangan, goreng-gorengan, termasuk telur, ya, yang terlalu banyak dikonsumsi, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya jerawat. Kemudian di antara faktor lain yaitu alergi terhadap obat-obat tertentu. Mungkin seorang mengkonsumsi obat, bisa dia tumbuh jerawat. Ya, obat-obat tertentu. Maka berhati-hatilah ketika seseorang minum obat kok jadi gatal-gatal, tumbuh jerawat. Kemungkinan itu adalah salah satu faktor dari alergi obat tersebut, dengan manifestasi alerginya adalah jerawat. Nah, teman sekalian, faktor lain yang itu berhubungan dengan perilaku seseorang adalah faktor kurangnya higienis, kurangnya kebersihan seseorang. Ya, ini juga menyebabkan dia berjerawat karena kurangnya kebersihan sehingga pori-pori di kulitnya tersumbat. Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa jerawat tumbuh diantaranya adalah karena pori-pori di dalam tubuhnya, di dalam wajahnya, punggungnya, dadanya yang paling banyak berkeringat, itu tersumbat karena kotor, karena banyak keringat, sehingga terjadi jerawat tersebut. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, cara untuk mengatasinya. Yang pertama, hendaknya kita mencari penyebabnya. Ya, ketika seseorang berjerawat karena terlalu banyak makanan yang berlemak, kacang-kacangan, kalau dia makan kacang banyak, ya, kok berjerawat, maka hindari. Ketika dia makan goreng-gorengan kok tumbuh jerawat, maka hindari makan makanan tersebut, atau hanya sekedar nyicipi saja, atau sekedar tombo kepengin istilah Jawanya. Kemudian yang kedua, ketika yang menyebabkan jerawat itu adalah faktor kebersihan, maka jagalah kebersihan. Ketika habis berolahraga, kemudian berkeringat, sudah tidak panas lagi, tidak sumuk banget, ya, artinya suhu badan sudah stabil, mandi, bersihkan badan, benar-benar dibersihkan, jangan sekedar mandi, usuk dengan sabun. Tapi kalau perlu dikosok dengan menggunakan spons, ya, atau semacam itu yang berfungsi untuk membasuh badan kita menjadi jauh lebih bersih, sehingga badan benar-benar sudah tidak lengket lagi ketika selesai mandi. Karena ketika kita mandi, banyak keringat, badan kotor, kita mandi begitu saja, sabun begitu saja, tanpa digosok dengan alat, dengan bantuan alat, seringkali badan kita masih terasa kotor. Itu diantaranya karena faktor-faktor lemak yang ada di dalam tubuh kita belum terbilas dengan sempurna. Oleh karena itu, ketika Anda cenderung tubuh Anda berlemak, maka ketika mandi, alangkah baiknya dibantu dengan menggunakan alat penggosok badan, ya, ketika mandi. Sehingga busanya banyak, melimpah, dan lemak-lemak, daki-daki yang ada dalam tubuh Anda, dalam tubuh kita menjadi bersih. Kalau kita bilas, kita guyur, akan tampak di sisa air bekas bilasan tersebut tampak kotor. Ya. Ini diantara banyak kotoran yang ada dalam tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, sedang faktor yang sulit dihindari adalah faktor usia, faktor hormonal. Ya. Ketika seseorang usia balik, usia remaja, ini sulit dihindari. Maka diantara caranya untuk mengurangi atau meminimalisir adalah dengan sering membersihkan wajah dengan sabun yang
halus, sabun khusus wajah, sabun yang lembut. Ini akan membantu untuk mengurangi semakin banyaknya jerawat tersebut. Nah, apa obatnya ketika seorang sudah berjerawat? Maka di antara faktor-faktor yang tadi yang kita sebutkan untuk mengatasinya, yaitu dengan bantuan obat-obatan. Ya, obat-obatan Anda bisa beli di apotek, banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah obat jerawat dengan bentuk krim, ya. Namanya adalah Agnes. Ini adalah obat jerawat yang di dalamnya mengandung sulfur, salisil asid, dan isopropil metilfenol. Obat tersebut akan membantu untuk mengurangi kulit yang kasar. Kemudian juga akan membuang sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Selain itu, kandungan yang ada di dalamnya berupa vitamin B6 dan vitamin E juga mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai sumber antioksidan dan memiliki sifat anti radang atau anti-inflamasi. Kemudian obat selanjutnya adalah Vitasid yang bentuknya sama, masih krim. Ini kandungannya adalah retinoic acid 0,025%. Obat ini akan membantu mengurangi pertumbuhan jerawat, mempercepat proses pemulihan jerawat, dan meredakan nyeri karena peradangan akibat jerawat tersebut. Obat ini walaupun kandungannya kecil, ya, kandungan retinoic acidnya kecil, tetapi obat ini masih tergolong sebagai obat keras. Oleh karena itu penggunaannya perlu ada saran atau konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, dan tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat yang mengandung benzoil peroksida. Kemudian obat selanjutnya adalah Mediclin. Ini adalah obat dalam bentuk gel yang isinya adalah clindamycin atau antibiotik. Obat ini perlu resep dokter karena penggunaan antibiotik kalau tidak tepat sasaran malah bisa menyebabkan resisten atau kebal terhadap obat-obat yang lain. Oleh karena itu, obat ini perlu resep dokter dan Anda tidak bisa sembarangan menggunakan obat ini. Dan obat ini tepat untuk jerawat yang sudah mengalami infeksi atau misalnya peradangan. Teman-teman sekalian, tentu masih ada obat-obat lain, obat-obat kimia, obat-obat medis yang lain yang bisa Anda dapatkan baik tanpa resep dokter ataupun dengan menggunakan resep dokter. Artinya Anda harus konsultasi dengan dokter dulu, diperiksakan ke dokter dulu. Bisa, itu yang terbaik memang. Tetapi kalau ketika Anda jerawatnya jerawat yang wajar-wajar saja, Anda langsung ke apotek minta obat jerawat gitu, beli obat jerawat, insya Allah Anda pun akan mendapatkan banyak pilihan. Nah, ketika dengan obat-obat yang sudah Anda pakai ternyata kok tidak sembuh-sembuh, nah ini alangkah baiknya Anda langsung ke dokter saja, khususnya dokter spesialis kulit. Teman-teman, tentu masih ada banyak obat jerawat yang lain yang bisa Anda tanyakan di apotek yang tanpa resep dokter pun ada. Anda bisa coba itu. Kalau ternyata sudah beberapa kali tidak mempan, tidak sembuh, maka Anda tetap harus konsultasi ke dokter, khususnya dokter kulit, sehingga mendapatkan diagnosa yang tepat dan obat yang tepat. Sedangkan untuk tradisional, cara tradisional juga bisa dibantu dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut. Anda bisa menggunakan bubuk belerang. Ya, bentuknya seperti ini. Anda bisa mendapatkan bubuk belerang tersebut di pasar, di toko jamu. Beli belerang atau bubuk atau serbuk belerang atau batu belerang. Itu merupakan batu yang didapatkan dari daerah pegunungan, khususnya Gunung Merapi, gunung yang berapi. Di situ banyak belerang yang baunya tidak enak, ya, tetapi manfaatnya sangat baik untuk kesehatan, khususnya untuk menjaga kesehatan kulit, untuk mengobati penyakit kulit. Banyak penyakit-penyakit kulit yang terobati dengan menggunakan bubuk belerang tersebut. Termasuk pula manfaat dari bubuk belerang ini atau yang dikenal dengan istilah sulfur, ya, dalam bahasa kimianya. Itu manfaatnya bisa pula untuk campuran atau membuat pupuk. Nah, bubuk belerang ini kaitannya dengan jerawat. Anda bisa melakukannya dengan cara mencampur setengah sendok teh bubuk belerang dicampur dengan air jeruk nipis, ya. Dicampur, digerus dengan air jeruk nipis, kemudian Anda bisa mencampurkan di situ minyak wangi, boleh, ya. Minyak wangi non alkohol diteteskan agar aromanya sedap. Karena aromanya tidak enak. Jadi dengan cara itu Anda oleskan pada daerah yang berjerawat baik pagi maupun sore hari.
atau sesudah Anda mencuci wajah. Insya Allah ini akan membantu mengatasi jerawat Anda, karena sifat dari bubuk barang ini anti jamur, anti bakteri, akan melupaskan sel-sel mati yang ada pada jerawat atau di kulit Anda. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika seseorang atau Anda, keluarga Anda mengalami masalah jerawat. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ketika sedang berjerawat, maka jangan berupaya mengelupasnya, jangan berupaya menggaruknya dengan tangan, apalagi tangan Anda kotor ya. Harus bersih, harus benar-benar bersih, karena ketika kita sembarangan dalam membuang kukul jerawat tersebut, maka berisiko terjadi infeksi ya. Yang infeksi ini akan menyebabkan gatal, kemudian mungkin malah nyeri, bahkan bengkak. Nah, ini menjadi masalah baru. Itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi jerawat, penyebab jerawat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.